Halo teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan tutorial sih gimana caranya mengganti lampu speedometer yang tadinya sudah mati atau mungkin warnanya pudar ya. Kita ingin mengganti dengan lampu LED warna putih. Pertama teman-teman pastikan telah membeli lampu seperti ini ya di online shop ya. Ini ada, saya sudah beli 6 biji. Nah, di sini kondisi lampu di mobil ini itu hitam, di sini semua mati, di sini semua mati. Kita ingin mengganti warna putih ya. Jadi kita akan ingin mengganti supaya ini elegan. Ini adalah mobil Xenia 2010 ya. Jadi ini speedometernya sudah diganti, sisa lampunya ingin diganti teman-teman. Nah, langkah yang pertama teman-teman sebelum melakukan pembongkaran, pastikan telah memotret posisi bensin, posisi suhu mobil, agar kiranya nanti tidak ada kesalahan pada saat memasang ulang. Nah, rekomendasi saya silakan nyalakan saja mobilnya ya seperti ini. Jadi ketika sudah dinyalakan seperti ini, maka ini akan bensinnya tidak akan turun lagi ya. Jadi posisi seperti ini dan suhunya seperti ini. Nah, setelah kita memiliki hasil fotonya, langkah selanjutnya kita matikan dulu ya. Kita matikan. Nah, kita lakukan pembongkaran. Jadi teman-teman di sini ada baut ya, ada beberapa baut, ada baut di sini, baut di sini ya, di sini. Jadi simak tutorial ini sampai selesai. Nah, di sini saya menggunakan dua obeng, jadi satu obeng panjang dan satu obeng yang bisa diganti-ganti mata obengnya ya. Jadi karena memang kita di sini harus menggunakan obeng kecil, jadi posisinya itu harus menggunakan obeng kecil teman-teman. Nah, di sini saya buka menggunakan obeng seperti ini ya. Pastikan nah ya, jadi ini bautnya mudah kok terbuka. Jadi langsung saja seperti ini teman-teman. Jadi nah, setelah terbuka, usahakan teman-teman menghafal posisinya ya. Nah, ini harus dicopot dulu. Ini harus dicopot. Jadi caranya langsung saya tarik begini teman-teman. Jadi ada beberapa soket-soket di sini ya. Harus diperhatikan semua itu soketnya. Jadi buat pemula langsung saja tarik nih. Kalau sudah langsung tarik ini ya. Nah, itu ya secara otomatis langsung akan terbuka teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi semacam soket-soket. Cara membukanya pun langsung seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau sudah tarik keluar ya. Jadi kalau sudah posisi seperti itu, usahakan seperti ini saja, langsung tarik. Cari saja posisi yang paling pas untuk menariknya. Biasanya sih saya menarik seperti ini, kok susah ya. Nah, pokoknya cari saja posisi yang paling pas untuk menariknya. Nah, oke. Ini sudah terbuka yang pertama. Langkah selanjutnya kita harus membuka baut-baut ini teman-teman. Jadi ini ya, jadi menggunakan obeng yang panjang. Lampu ada di dalam sini. Jadi langsung saja ya. Nah, langkah selanjutnya ketika bautnya sudah terbuka, ini ya, ini yang harus ditarik teman-teman. Ini ada tools di situ, di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi untuk memudahkan membuka ini, teman-teman harus membuka dulu ini. Baut kiri kanan lagi ya, jadi harus dibuka. Nah, kita sudah berhasil buka, jadi posisinya ini sudah bisa digerakkan ya. Jadi bisa digerakkan begini, sudah enak caranya membuka. Jadi langsung saja teman-teman menarik ini, tekan di sini ya. Jadi ada semacam soket di situ. Memang agak keras karena ini baru diganti ya. Kacanya ini bukan baru saya ganti kemarin. Jadi agak keras, jadi usahakan saja dibuka. Di sini ada semua ya. Jadi ini kita berhasil membuka kacanya teman-teman. Ini kacanya ya, ini kita berhasil membuka. Langkah selanjutnya kita harus membuka lapisan yang paling luar ini teman-teman. Jadi kita harus membuka lapisan ini ya. Nah, ini sudah berhasil ya, kita sudah berhasil buka. Maka langkah selanjutnya di sini ada baut teman-teman. Di sini ada baut. Sini ada baut ya, jadi harus dibuka semua ini. Jadi pertama ini untuk speedometer harus dibuka menggunakan kunci ya. Jadi harus dicongkel di sini begini.
Jadi congkelnya itu kiri kanan agar tidak patah teman-teman. Jadi lakukan itu untuk membuka jarum speedometernya. Oke, ini sudah terbuka semua speedometer teman-teman. Ini speedometer ya, kita simpan. Jadi kita amankan dulu. Nah, langkah selanjutnya di sini ada baut, ada baut, ada baut, ada baut. Jadi itu harus dibuka teman-teman ya. Nah, setelah berhasil teman-teman, maka tampilannya akan seperti ini. Ini speedometernya, kecepatan apa, jarak apa dan semacamnya. Ini lampu ya yang saya maksud. Nah, saya nyalakan dulu agar teman-teman lihat ya. Ini coknya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan balon seperti ini harus diperhatikan ya. Ini antara positif dan negatif, karena ketika dia tidak menyala berarti dia terbalik. Karena ini adalah LED ya teman-teman, makanya kita coba pasang ya. Kalau misalkan dia menyala berarti posisinya sudah pas dan tidak terbalik teman-teman. Saya bacanya petunjuk juga sih, katanya kalau terbalik dia tidak menyala. Coba. Nah, dia menyala teman-teman, berarti ini tidak terbalik. Ya, jadi kita akan mengganti ini dan ini juga. Nah, seperti ini kalau terbalik teman-teman, dia tidak menyala ya. Jadi saya akan balik dulu. Nah, setelah saya balik maka tampilannya sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan memasang kembali seperti semula dengan memperlihatkan susunan-susunan yang sudah ada. Hasil dipasang kembali teman-teman, dan hasilnya ini dia. Nah, tampak elegan kan? Jadi didukung dengan tampilan LED putih yang mobil kekinian saat ini, dan kemudian tampilan speedometer yang saya beli di Shopee juga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini setelannya harus diperbaiki sedikit karena karena setelan suhunya terlalu tinggi ya. Jadi biasanya kalau ingin menyetel juga itu bagusnya kalau dinyalakan mobilnya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan memperlihatkan tutorial cara mengganti kaca speedometer Avanza atau Xenia. Jadi terlihat di sini kaca speedometer mobil ini tampak pudar buram ya. Artinya mengurangi pemandangan lah. Alat yang digunakan yang itu sendok, obeng panjang, dan juga menggunakan obeng pendek. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih manfaat dari itu? Ya, nanti kita akan bahas ya. Nah, ini saya punya kaca ini, saya keliling di kota sini, nggak ada. Alhasil saya pesan di Shopee dan dapat. Harganya sekitar 100-an ribu kalau nggak salah ya. Nah, caranya yang pertama langsung saja buka obeng pendek di sini ya, dengan menggunakan obeng pendek. Jadi buka speedometer ini kebanyakan soket-soket. Jadi ini tampak pudar ya. Jadi tadi sudah dibawa ke sana, kita sisa menarik-narik ya, menarik di bagian bawah. Ya, caranya seperti ini. Cukup saja tarik di sini ya. Tarik otomatis terlepas. Yang penting bautnya sudah terbuka, teman-teman. Nah, setelah itu sisa teman-teman memutar sebentar ini bagaimana caranya bisa keluar. Banyak versi, bisa diputar terbalik, bisa langsung ditarik ke kanan. Ya, tergantunglah teman-teman gimana caranya ya. Yang penting karena ini bahannya lentur. Jadi aman, tidak mudah pecah gitu. Nah, ya, jadi kita sudah buka bagian pertama. Nah, untuk selanjutnya inilah kaca yang akan kita ganti. Tapi berhubung karena kita lagi buka ini, bautnya ada di sini ya teman-teman. Satu sebelah kiri, sebelah kanan, ada 4 baut yang harus dibuka lagi. Karena berhubung kita lagi membuka ini kacanya, jadi sekalian kita akan membuka lampu speedometernya. Kita akan lihat apakah betul mati sih atau tidak. Soalnya kan tadi pas di pertama kali video ini dinyalakan, dia itu ada redup sebelah ya. Jadi putar bautnya sampai tidak terlepas teman-teman. Nanti putar menggunakan tangan, seperti ini caranya. Karena ditakutkan nanti bautnya jatuh ke bawah dashboard. Nah, itu sulit lagi diambil. Ya, jadi lakukan hal serupa berkali-kali sampai 4 kali baut kalau nggak salah ya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi
Ini teman-teman bisa lakukan semua ini di rumah. Karena caranya cukup mudah ya. Ya, setelah dibaut seperti itu, oke, kita buka. Nah, inilah kaca yang harus kita ganti. Tapi biasanya sih soket-soketnya terdiri dari ini ya. Ini saja dibuka-buka teman-teman. Soket-soketnya ini semua. Ada juga di bawah sih. Jadi sehingga ini harus dibuka baut yang kedua di dalam itu ya. Ya, di soket itu di bawah harus dibuka, sehingga harus dibuka bautnya. Baut dalam namanya teman-teman untuk speedometer. Nah, jadi sampai yang tadi saya katakan, usahakan tidak sampai terlepas bautnya, nanti jatuh ke dashboard. Jadi putar, oke, dan kemudian simpan dengan aman. Lakukan di baut yang satunya lagi seperti itu juga teman-teman. Nah, jadi itu bisa tersimpan dengan baik ketika dilakukan juga dengan baik pula. Nah, alhasil ketika sudah terbuka, maka kita akan mencongkel ya. Tadi saya katakan ini bersifat seperti soket-soket. Jadi mobil ini speedometernya mudah sekali dibuka ya, kayak soket-soket. Jadi cukup untuk mendorong bagian soketnya. Nah, ketika itu sudah berhasil, maka perhatikan juga soket pakai belian atas. Kalau misalkan sudah berhasil, maka secara lanjutan akan mudah terbuka. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, teman-teman, kita lihat sendiri kaca speedometer yang lama. Ini ya, saya coba bandingkan dengan kaca speedometer yang baru. Ya, persis sama ya teman-teman. Hanya membedakan itu satu sudah pudar, lecet, dan satunya masih baru. Nah, untuk selanjutnya saya coba kasih nyala lampunya. Kita lihat lampu indikator itu cuma sebelah kanan dan tengah menyala. Ada apa sih dengan sebelah kiri? Kita akan buka ya. Jadi disinilah manfaat dari dua sendok yang akan kita gunakan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi setelah dibuka seperti itu, selanjutnya akan sangat mudah bagi teman-teman untuk mencongkelnya, karena di sini soket congkel-congkel lagi. Kita harus membuka bagian jarum speedometer dan bagian dari speedometernya, tentu begitu ya teman-teman. Jadi tetap harus dilakukan secara hati-hati. Jadi begitu. Nah, saya di sini mencongkel dengan cara hati-hati. Alhasil pun ini bisa terbuka teman-teman. Ya, jadi terbuka, dan itu juga bisa dikeluarkan sesuai dengan versi teman-teman. Mau bagaimana caranya itu bisa ya. Jadi terserah mau bagaimana caranya kasih keluar, itu terserah. Nah, caranya saya seperti ini teman-teman. Oke, kita buka ya. Nah, sisa di bagian dalam. Oke, sisa kita membuka jarum ya, jarum sebelah kiri dan jarum sebelah kanan. Tapi teman-teman, sebelum membuka, pastikan teman-teman harus mempotret atau memfoto ya, apakah bagian suhunya atau ke bagian minyaknya atau bensinnya, dan bagian speedometer RPM-nya. Ketika sudah, maka akan sangat mudah nanti ke depannya ketika jarumnya mau disetel ulang. Nah, oke, kemudian caranya cukup mudah, dicongkel seperti itu tadi ya. Jadi saya tidak terlalu perlihatkan karena tadi setengah mati pegang kamera. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika sudah berhasil dicongkel, sisa teman-teman membuka bautnya. Ingat ya, saat membuka baut, usahakan di situ hanya tidak sampai terbuka bautnya teman-teman. Cukup sedikit saja baru diputar menggunakan tangan. Karena kita takutkan jangan sampai kemudian baut itu jatuh ke dalam dashboard, sangat sulit diambil teman-teman. Ya, jadi di sini saya menggunakan tangan. Caranya sih mudah ya. Nah, speedometer ini sebenarnya sudah sering saya buka sih, tapi
Saya nggak tahu kok tiba-tiba lampunya macet. Jadi sekaligus kita akan membuka untuk mencari tahu, teman-teman. Nah, ini sudah terbuka dodonya. Oke, sisa satu ya, teman-teman. Cara ini bisa teman-teman aplikasikan di rumah ya. Nah, ini saya buka speedometer pertama sebelah kanan, kemudian saya simpan baik-baik speedometer kedua sebelah kiri. Speedometer ini bukan orinya karena saya pernah ganti sebelumnya. Nah, bisa perhatikan di sini ada 3 lampu ya. Masih ada pelapis dalamnya ternyata. Ini juga pelapis dalamnya. Kiranya ini debus agar tidak masuk. Nah, ini ya, ini ada balon tengah, ada balon samping. Nah, kita coba nyalakan, ternyata balon sebelah kiri memang agak redup. Nah, kita sudah ketahui kendalanya. Sisa nanti kita memesan di Shopee ya, online, karena saya keliling di Kendari saya juga tidak temukan. Ya maklum ya, kota di sini kita tidak terlalu lengkap ya. Nah, jadi pre-memori saya sudah menutup bagian speedometer, sisa saya memasang kaca, teman-teman. Nah, caranya cukup mudah, berarti kebalikan dari pada saat pembongkaran. Ya, jadi tentu banyak soket yang harus teman-teman perhatikan pada saat memasang ini ya. Tapi karena ini baru, maka perlu agak ditekan-tekan. Istilahnya sesuatu yang baru masih agak keras ya. Nah, jadi biasanya sih lecet-lecet yang di kaca speedometer ini biasanya sih orang karena nyimpan HP ya. Jadi HP biasanya kasih tergores. Nah, jadi yang saya beli ini ori punya ya, soalnya online juga dan itu asli dari Daihatsu kalau tidak salah tadi, atau kalau dari Toyota ya saya nggak tahu juga, tapi yang jelasnya itu ori ya. Nah, oke, setelah terpasang saya kembali memastikan dan menekan setiap sudut ya, setiap sudut sampai bunyi klik 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 klik. Ketika masih ada ruang bunyi berarti itu belum rapat, teman-teman ya. Jadi saya ketik klik 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 semua, urut ya bahasa di sini urut ya. Jadi saya urutkan semua. Dan rasanya kalau sudah aman berarti clear ya. Nah, sudah mungkin dilihat sedikit perbedaan bahwa agak lebih tampilannya lebih elegan ya, lebih bagus ya kelihatan ketimbang ada buramnya. Nah, ini sudah aman. Sisa selanjutnya kita memasang baut ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ada baut sebelah kiri dan sebelah kanan. Ingat ya, pada saat pertama diputar dulu, teman-teman. Jangan langsung memasang dengan baut karena nanti jatuh ke dashboard, itu setengah mati ambilnya. Membongkar mobilnya sampai turun dashboardnya itu sangat rumit masa karena baut ya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengikuti prosedur ini. Langsung saja saya baut di sini ya. Jadi sebelah kanan, kemudian saya bautkan sebelah kiri. Iya. Nah, dan ini saya eratkan. Oke, sudah berhasil. Terakhir saya memasang karet, bukan karet ya, plastik paling depan ya. Nah, inilah finishing dari pemasangan kaca speedometer atau plastik speedometer yang pudar ya. Saya anggap pudar. Caranya ini cukup mudah. Terakhir kita langsung kasih masuk saja. Terserah mau dari sudut mana, yang jelasnya ini bisa terpasang bautnya, teman-teman. Ketika belum terpasang bautnya berarti itu belum rapat betul ya. Jadi pastikan kiri kanan ditekan, dan kemudian setelah selesai silakan uji coba dengan memasukkan baut, teman-teman. Ada baut sebelah atas ya, baut sebelah atas, dan tentunya itu akan dengan mudah. Ketika itu sudah masuk berarti bautnya sudah pas ya. Nah, saya masih tekan-tekan di sini. Oke, sudah berhasil ya. Ternyata belum terlalu rapat di sini. Ternyata masih ada udara di situ, masih ada sela di situ. Ternyata sudah rapat. Saya pasang baut seperti ini, kemudian teman-teman eratkan dengan menggunakan obeng kecil, teman-teman. Inilah manfaat obeng kecil ya. Nah, sudah erat.
Oke. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri perbedaan dari sebelum dan sesudah. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Baik teman-teman sekalian, jadi kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita membongkar speaker mobil Xenia yang tadinya bunyinya buram-buram ya. Jadi coba saya perlihatkan dulu. Bunyinya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau seumpama saya memplay musiknya, jadi saya nyalakan aja dulu ya. Jadi musiknya ini. Nah, saya pun akan membongkar dulu pintu mobil ini. Nanti saya akan memperlihatkan tutorialnya. Pertama kita akan merapikan semua pengkabelannya, dan tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Simak video ini sampai selesai. Nah, tentu teman-teman, yang pertama kita lepas baut pintu ya. Jadi semua baut pintu kita lepas seperti ini ya. Dan ini memang harus dilepaskan karena akan membantu proses penyambunan nanti. Jadi baut itu kita simpan baik-baik, nanti hilang. Di sini juga ada baut ya teman-teman. Jadi ini Avanza Xenia ya, Xenia 2010, mobil tua tapi rasa baru. Ini ya. Oke. Nah, sudah kan? Jadi selanjutnya kita lepas lagi nih. Namanya tools. Biasanya ini hilang kalau nggak disimpan baik-baik. Nah, di sini teman-teman saya cuma bermodalkan obeng ini ya, obeng kecil. Harganya pun itu relatif murah. Nah, cara selanjutnya kita harus turunkan ini kaca ya, dan selanjutnya kita buka dulu nih ya teman-teman ya. Ini cuma ditarik, langsung tarik saja gini. Nah, terbuka kan? Kita turunkan, jadi kita nyalakan dulu. Kita turunkan. Oke. Setelah itu teman-teman harus melepas sekat-sekat yang ada di sini teman-teman. Ini semua sekat-sekat ya. Jadi cukup untuk ditarik. Pastikan menemukan sekat yang seperti ini. Jadi langsung ditarik seperti ini teman-teman, sampai bunyi cekrek ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Dan ini dipastikan diangkat dulu ya teman-teman ya. Ya, lepas ya. Oke, di depan juga biasa itu ada ya, seperti itu ya. Setelah itu teman-teman sisa mendorong ke atas, jadi langsung mendorong ke atas ya. Oke, mudah-mudahan ini terlihat. Masih ada satu barangkali ya sini ya. Oke, dan kita dorong ke atas, dorong ke atas ya. Oke, oke, seperti ini. Nah, sudah kan? Ini biasanya dilepas juga tidak, karena posisinya saya hanya akan melihat di bagian speaker.
ada sesuatu di situ terganjal. Jadi saya akan melihat di bagian speaker teman-teman ya. Jadi langsung saja saya melihat, oh ternyata speakernya tertindih ya. Nah ini deh menyebabkan bunyinya tidak terlalu bagus. Nah saya akan coba kencangkan sedikit ya teman-teman. Coba di play dulu ya. Nanti musiknya ini akan disensor sih, karena nanti kena copyright. Tuh ya. Nah untuk speakernya kondisinya memang kayak bunyi bergerumu ya teman-teman ya. Setelah saya buka memang kayak ada yang menghalangi teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan betul-betul ini saya bisa longgarkan dulu ya, untuk memastikan apakah memang ada yang menindih ataukah justru memang speakernya yang sudah kalah. Soalnya ini mobil sudah sekitar 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi ini saya buka, caranya pun seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini soket bisa dilepas di sini dan ada beberapa item di situ. Nah untuk memperlihatkan prosesnya ini saya perlu buka ya. Tampilkan seperti ini, lepas dan cukup sangat mudah saya letakkan di sini. Kemudian saya pun akan mulai meng-cross check bagian speakernya. Nah ternyata saya di sini menemukan bahwa speaker ini memang sudah tua sekali, dan terlebih lagi ditambah dengan adanya baut yang menindih, sehingga ini kalau dilihat pada saat saya buka seperti ini teman-teman, ini ada bunyi gemuruh di sini ya. Setelah saya mulai longgarkan sedikit demi sedikit, ini pun mulai agak nyaring kembali speakernya. Tidak seperti sebelumnya tadi bahwa ada kayak bunyi gemuruh yang terhalang. Jadi sampai di sini bisa diasumsikan bahwa ada yang menindih. Tapi saya belum meng-cross check betul sampai saya melepas dan melihat speakernya. Nah ternyata setelah saya lepas begini, saat ini kan saya sedang memutar musik nih, cuma tidak kedengaran ya sama teman-teman. Suaranya itu agak bergemuruh juga. Jadi di samping ada yang menindih tadi, ternyata memang speakernya sudah agak kalah ya teman-teman ya. Nah ini saya coba perdengarkan kepada teman-teman sekilas yang memang yang bermasalah itu ya teman-teman ya. Jadi coba didengarkan aja ya. Nah jadi saya mute-kan kembali volume musiknya. Nah untuk prosesnya ini saya coba menekan saja. Saya melihat memang ada item di speaker ini kayak pernah bekas lem, mungkin bawaan ya, tapi seyogyanya mungkin inilah yang membuat bergerumu. Saya coba tekan-tekan seperti ini. Alhasil dari itu pun saya bisa mendapatkan bunyi yang stabil kembali seperti semula. Nah setelah saya tekan-tekan, ya biasanya saya tekan seperti menekan pada umumnya. Ini saya coba dulu, ternyata masih sama ya teman-teman ya. Nah bagaimana kemudian solusinya? Mungkin ada solusi yang praktis. Inilah yang saya maksudkan tadi, ada semacam lem yang menyangkut. Jadi saya tekan-tekan pada biasanya, dan ia bergetar dan coba saya berubah arah speakernya satu sisi saja, dan sehingga bisa mendapatkan suara yang nyaring ya teman-teman ya. Kalau di satu sisi ini kan tentunya nggak terlalu kedengaran kalau bersamaan semua, tapi kalau di sisi kanan saja saya putar, ini mungkin bisa mendengarkan dengan seksama. Nah oke, ya teman-teman bisa melihat untuk bagian speakernya ini kan nanti akan bergetar ya kalau memang dia aktif menyala sebelah kanan ya. Jadi posisinya ini menyala sih. Nah ini yang buat teman-teman mungkin yang bisa melihat dengan detail, coba perhatikan arah speaker ini
ini akan bergetar ya, bergetar artinya menandakan bahwa speaker ini aktif dan menyala. Oke. Settingannya pun saya sudah setting, dan teman-teman bisa melihat bahwa getarannya juga cukup dahsyat. Di sini saya coba mulai menekan dan saya sudah menemukan suaranya stabil. Coba saya memasukkan kembali dan mengencangkan baut. Mungkinkah akan stabil ya? Dan kita berdoa aja bahwa tidak ada komponen yang diganti dan ini cukup stabil, karena ini kalau speaker bawaan Avanza seperti ini atau Xenia seperti ini lumayan mahal loh kalau kita ke toko-toko. Nah, saya coba masukkan dan hasil saya sudah mendapatkan bunyi yang stabil kembali. Saya pun coba memulai kencangkan baut dan dengan harapan bahwa baut ini bisa masuk kembali ya teman-teman ya. Jadi ini ya. Oke, saya masukkan sedikit demi sedikit. Jadi di posisi ini paling enak kita mengerjakan yang seperti ini dengan kopi ya. Ada kopi. Jadi kopi sama pisang goreng tentunya teman-teman. Saya memasukkan di sini semua baut-baut yang sebelumnya saya lepas dan memastikan bahwa speaker ini tidak akan tertindih lagi. Saya memasang dengan pelan-pelan. Tadinya ini terlepas ya, atau tertindih, ataukah mungkin karena umur speaker. Itu dikarenakan sebelumnya saya pernah mempreteli bagian-bagian lampu dari mobil ini. Ya namanya juga anak muda ya, masih penasaran terkait tentang permobilan ya. Jadi di sini saya masang kembali seperti semua posisi-posisi sebelumnya. Saya nggak tahu ini apakah memang bawaan dari ini atau sudah diganti sebelumnya, saya nggak tahu juga sih. Soalnya kita masangnya juga ini kita nggak menggunakan tutorial yang semestinya ya. Kita cuma bermodalkan otodidak ya, belajar secara mandiri. Jadi pertama saya memasang bautnya di sini tidak langsung mengencangkan satu kaligus, cukup perlahan-lahan satu sehingga kita menemukan posisi yang paling pas dan dianggap bahwa oh ini tidak akan menindih lagi. Ketika sudah menemukan posisi seperti itu, teman-teman jangan lagi mengencangkannya. Ketika mengencangkannya bisa jadi akan mendapati posisi menindih kembali. Nah, sehingga ketika misalkan sudah seperti itu, posisi yang sudah pas, tidak ada lagi bunyi tindihan-tindihan, teman-teman berhenti dan melanjutkan dengan memasang kembali bagian-bagian spare part dari pintu ini. Nah, caranya pun cukup mudah buat teman-teman sekalian, bisa melakukan sendiri di rumah. Ini saya lakukan sendiri di rumah loh, dengan menggunakan obeng kecil malah. Nah, tentu ini cara mudah, cara murah, dan cara efektif menurut saya, karena siapa lagi yang akan mempreteli mobil kita kalau bukan kita sendiri. Ya kalau di bengkel kan rasanya nggak enak kita menegur ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cukup mudah sekali, kita pasang yuk. Nah, setelah berhasil saya kencangkan, saya pun memasang item yang paling tersulit di pintu mobil Xenia Avanza ya. Jadi yang pertama mungkin saya memasukkan di bagian soket ya. Mungkin ini tidak nampak ya teman-teman ya, soalnya agak terlalu membelakangi kamera. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman sudah tahu prosedurnya. Nah, di sini saya memasukkan semacam soket ke dalam kunci mobil, karena memang ini kuncinya harus dipatenkan di situ. Jika tidak, maka itu nanti akan tidak berfungsi. Ya, ini agak lama ya, karena memang terlihat bahwa agak pintunya susah masuk sih. Oke, sudah berhasil. Terus yang kedua, teman-teman memasukkan dulu di bagian atas ya. Setelah dimasukkan di bagian atas, teman-teman memastikan di setiap lubang ya, setiap lubang yang akan dimasuki klip, dan seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada bagian-bagian tertentu yang harus diposisikan pas. Nah, termasuk ini kita harus tekan-tekan seperti ini teman-teman sampai bunyi cekrek, dan ini juga di tengah itu harus dipaskan semua teman-teman. Ya, saya pun mengintip, melihat, dan semua sudah rapat. Sisa kita memasukkan di bagian
soket dari window atau jendela ya. Jadi setelah semua rapat seperti ini, saya pun memasakkan di bagian penahan di bagian spion dulu. Setelah itu saya pun memperbaiki baut ya. Saya memasukkan baut yang ada di bukan, saya pun memasukkan kelupaan, ternyata ada semacam penahannya ya. Aduh teman-teman, ada semacam penahan yang lupa saya masukkan. Jadi saya juga memasukkannya kembali dulu. Nah, saya memasukkan seperti ini. Itu cukup diputar, caranya pun cukup mudah ya. Setelah itu saya pun mengencangkan bautnya dengan baut-baut yang ada ya, yang jangan sampai tertukar teman-teman. Ini saya rapatkan dulu. Kok agak sulit ya? Mungkin karena ini ternyata ya, ini nih ternyata ujungnya ini nggak masuk ya teman-teman ya. Saya masukkan dulu ya. Ini kok nggak susah ya, kok belum masuk ya. Coba saya masukkan dulu ini. Setelah saya masukkan ini, ternyata mudah banget. Tapi kok ini malah susah ya? Kok bisa begini ya teman-teman ya? Ini ya terganjal ya. Harus saya perhatikan nih betul-betul. Nah, saya masukkan perlahan. Sukses, sudah masuk semua. Saya pun kencangkan segera bautnya dengan harapan bahwa ini sudah berhasil masuk, dan seperti sedia kala tidak ada keraguan lagi di dalamnya bahwa sudah bongkar, baru dipasang kembali sesuai dengan seperti semula. Nah, di sini saya akan mengecek kembali speaker yang setelah saya pasang, apakah sesuai dengan standarnya. Jadi saya mencoba untuk memplay suatu musik dulu. Saya pun menyalakan mobil ini, saya mengganti ke mode musik ya. Jadi saya ingin mendengarkan secara seksama. Niat hati saya ingin memperdengarkan ke teman-teman secara full, tapi nanti kena copyright teman-teman. Video saya nanti di bermasalah lah. Jadi setelah itu saya setting bagian audio, volume. Saya pun mengembalikan ke settingan semula menjadi ke posisi tengah. Jadi seimbangkan kiri kanan depan belakang, dan alhasil sudah tersimpan dengan baik. Treble saya agak kurangi sedikit ya, supaya agak kencangkan bassnya, agak kurang sedikit ya, supaya lebih bagus begitu teman-teman. Nah, oke. Kemudian teman-teman, saya pun mengembalikan musiknya, dan teman-teman, ini pun hasilnya yang teman-teman bisa dengarkan. Selamat mendengarkan. Nah, tentu teman-teman, yang pertama kita lepas baut pintu ya. Jadi semua baut pintu kita lepas seperti ini ya. Dan ini memang harus dilepaskan karena akan membantu proses penyambunan nanti. Jadi baut itu kita simpan baik-baik, nanti hilang. Di sini juga ada baut ya teman-teman. Jadi ini Avanza Xenia ya, Xenia 2010, mobil tua tapi rasa baru. Ini ya. Oke. Nah, sudah kan? Jadi selanjutnya kita lepas lagi nih. Namanya tools. Biasanya ini hilang kalau nggak disimpan baik-baik. Nah, di sini teman-teman saya cuma bermodalkan obeng ini ya, obeng kecil. Harganya pun itu relatif murah. Nah, cara selanjutnya kita harus turunkan ini kaca ya, dan selanjutnya kita buka dulu nih ya teman-teman ya. Ini cuma ditarik, langsung tarik saja gini. Nah, terbuka kan? Kita turunkan, jadi kita nyalakan dulu. Kita turunkan. Oke.
setelah itu teman-teman harus melepas sekat-sekat yang ada di sini teman-teman. Ini semua sekat-sekat ya. Jadi cukup untuk ditarik. Pastikan menemukan sekat yang seperti ini. Jadi langsung ditarik seperti ini teman-teman. Sampai bunyi cekrek. Ya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Dan ini dipastikan diangkat dulu ya teman-teman ya. Ya, lepas ya. Oke, di depan juga biasa itu ada ya, seperti itu ya. Setelah itu teman-teman sisa mendorong ke atas, jadi langsung mendorong ke atas ya. Oke, mudah-mudahan ini terlihat. Masih ada satu barangkali ya sini ya. Oke, dan kita dorong ke atas, dorong ke atas ya. Oke, oke, seperti ini. Nah, sudah kan? Ini biasanya dilepas juga tidak, karena posisinya saya hanya akan melihat di bagian speaker ada sesuatu di situ terganjal, jadi saya akan melihat di bagian speaker teman-teman ya. Jadi langsung saja saya melihat, oh ternyata speakernya tertindih ya. Nah ini deh menyebabkan bunyinya tidak terlalu bagus. Nah saya akan coba kencangkan sedikit ya teman-teman. Coba di play dulu ya. Nanti musiknya ini akan disensor sih, karena nanti kena copyright. Tuh ya. Nah untuk speakernya kondisinya memang kayak bunyi bergerumu ya teman-teman ya. Setelah saya buka memang kayak ada yang menghalangi teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan betul-betul ini saya bisa longgarkan dulu ya, untuk memastikan apakah memang ada yang menindih ataukah justru memang speakernya yang sudah kalah. Soalnya ini mobil sudah sekitar 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi ini saya buka, caranya pun seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini soket bisa dilepas di sini, dan ada beberapa item di situ. Nah untuk memperlihatkan prosesnya, ini saya perlu buka ya. Tampilkan seperti ini, lepas dan cukup sangat mudah saya letakkan di sini. Kemudian saya pun akan mulai meng-cross check bagian speakernya. Nah ternyata saya di sini menemukan bahwa speaker ini memang sudah tua sekali, dan terlebih lagi ditambah dengan adanya baut yang menindih, sehingga ini kalau dilihat pada saat saya buka seperti ini teman-teman, ini ada bunyi gemuruh di sini ya. Setelah saya mulai longgarkan sedikit demi sedikit, ini pun mulai agak nyaring kembali speakernya. Tidak seperti sebelumnya tadi bahwa ada kayak bunyi gemuruh yang terhalang. Jadi sampai di sini bisa diasumsikan bahwa ada yang menindih. Tapi saya belum meng-cross check betul sampai saya melepas dan melihat speakernya. Nah ternyata setelah saya lepas begini, saat ini kan saya sedang memutar musik nih, cuma tidak kedengaran ya sama teman-teman. Suaranya itu agak bergemuruh juga. Jadi di samping ada yang menindih tadi, ternyata memang speakernya sudah agak kalah ya teman-teman ya. Nah ini saya coba perdengarkan kepada teman-teman sekilas yang memang yang bermasalah itu ya teman-teman ya. Jadi coba didengarkan aja ya. Nah jadi saya mute-kan kembali volume musiknya. Nah untuk prosesnya ini saya
coba menekan saja. Saya melihat memang ada item di speaker ini kayak pernah bekas lem, mungkin bawaan ya, tapi siokianya mungkin inilah yang membuat bergerumu. Saya coba tekan-tekan seperti ini. Alhasil dari itu pun saya bisa mendapatkan bunyi yang stabil kembali seperti semula. Nah, setelah saya tekan-tekan, ya biasanya saya tekan seperti menekan pada umumnya. Ini saya coba dulu, ternyata masih sama ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kemudian solusinya? Mungkin ada solusi yang praktis. Inilah yang saya maksudkan tadi, ada semacam lem yang menyangkut. Jadi saya tekan-tekan pada biasanya, dan ia bergetar dan coba saya berubah arah speakernya satu sisi saja, dan sehingga bisa mendapatkan suara yang nyaring ya teman-teman ya. Kalau di satu sisi ini kan tentunya nggak terlalu kedengaran kalau bersamaan semua, tapi kalau di sisi kanan saja saya putar, ini mungkin bisa mendengarkan dengan seksama. Nah, oke, ya teman-teman bisa melihat untuk bagian speakernya ini kan nanti akan bergetar ya kalau memang dia aktif menyala sebelah kanan. Ya, jadi posisinya ini menyala sih. Nah, ini yang buat teman-teman mungkin yang bisa melihat dengan detail, coba perhatikan arah speaker ini akan bergetar ya, bergetar artinya menandakan bahwa speaker ini aktif dan menyala. Oke. Settingannya pun saya sudah setting, dan teman-teman bisa melihat bahwa getarannya juga cukup dahsyat. Di sini saya coba mulai menekan, dan saya sudah menemukan suaranya stabil. Coba saya memasukkan kembali dan ya, oke. Dan kita dorong ke atas, ya. Oke, seperti ini. Nah, sudah kan? Ini biasanya dilepas, ya tidak, karena posisinya saya hanya akan melihat di bagian speaker ada sesuatu di situ terganjal, jadi saya akan melihat di bagian speaker teman-teman ya. Jadi langsung saja saya melihat, oh ternyata speakernya tertindih ya. Nah, ini yang menyebabkan bunyinya tidak terlalu bagus. Nah, saya akan coba kencangkan sedikit ya teman-teman. Coba di play dulu ya. Nanti musiknya ini akan disensor sih, karena nanti kena copyright. Tuh ya. Nah, untuk speakernya kondisinya memang kayak bunyi bergerumu ya teman-teman ya. Setelah saya buka memang kayak ada yang menghalangi teman-teman. Jadi kalau saya perhatikan betul-betul ini saya bisa longgarkan dulu ya, untuk memastikan apakah memang ada yang menindih ataukah justru memang speakernya yang sudah kalah. Soalnya ini mobil sudah sekitar 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi ini saya buka, caranya pun seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini soket bisa dilepas di sini, dan ada beberapa item di situ. Nah, untuk memperlihatkan prosesnya, ini saya perlu buka ya. Tampilkan seperti ini, lepas dan cukup sangat mudah saya letakkan di sini. Kemudian saya pun akan mulai meng-cross check bagian speakernya. Nah, ternyata saya di sini menemukan bahwa speaker ini memang sudah tua sekali, dan terlebih lagi ditambah dengan adanya baut yang menindih, sehingga ini kalau dilihat pada saat saya buka seperti ini teman-teman, ini ada bunyi gemuruh di sini ya. Setelah saya mulai longgarkan sedikit demi sedikit, ini pun mulai agak nyaring kembali speakernya.
tidak seperti sebelumnya tadi bahwa ada kayak bunyi gemuruh yang terhalang. Jadi sampai di sini bisa diasumsikan bahwa ada yang menindih. Tapi saya belum meng-cross check betul sampai saya melepas dan melihat speakernya. Nah, ternyata setelah saya lepas begini, saat ini kan saya sedang memutar musik nih, cuma tidak kedengaran ya sama teman-teman. Suaranya itu agak bergemuruh juga. Jadi di samping ada yang menindih tadi, ternyata memang speakernya sudah agak kalah ya teman-teman ya. Nah, ini saya coba perdengarkan kepada teman-teman sekilas yang memang yang bermasalah itu ya teman-teman ya. Jadi coba didengarkan aja ya. Nah, jadi saya mute-kan kembali volume musiknya. Nah, untuk prosesnya ini saya coba menekan saja. Saya melihat memang ada item di speaker ini kayak pernah bekas lem, mungkin bawaan ya, tapi siokianya mungkin inilah yang membuat bergerumu. Saya coba tekan-tekan seperti ini. Alhasil dari itu pun saya bisa mendapatkan bunyi yang stabil kembali seperti semula. Nah, setelah saya tekan-tekan, ya biasanya saya tekan seperti menekan pada umumnya. Ini saya coba dulu, ternyata masih sama ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kemudian solusinya? Mungkin ada solusi yang praktis. Inilah yang saya maksudkan tadi, ada semacam lem yang menyangkut. Jadi saya tekan-tekan pada biasanya dan ia bergetar dan coba saya berubah arah speakernya satu sisi saja dan sehingga bisa mendapatkan suara yang nyaring ya teman-teman ya. Kalau di satu sisi ini kan tentunya nggak terlalu kedengaran kalau bersamaan semua, tapi kalau di sisi kanan saja saya putar, ini mungkin bisa mendengarkan dengan seksama. Nah, oke, ya teman-teman bisa melihat untuk bagian speakernya ini kan nanti akan bergetar ya kalau memang dia aktif menyala sebelah kanan ya. Jadi posisinya ini menyala sih. Nah, ini yang buat teman-teman mungkin yang bisa melihat dengan detail, coba perhatikan arah speaker ini akan bergetar ya. Bergetar artinya menandakan bahwa speaker ini aktif dan menyala. Oke. Settingannya pun saya sudah setting dan teman-teman bisa melihat bahwa getarannya juga cukup dahsyat. Di sini saya coba mulai menekan dan saya sudah menemukan suaranya stabil. Coba saya memasukkan kembali dan mengencangkan baut. Mungkinkah akan stabil ya? Dan kita berdoa aja bahwa tidak ada komponen yang diganti dan ini cukup stabil, karena ini kalau speaker bawaan Avanza seperti ini atau Xenia seperti ini lumayan mahal loh kalau kita ke toko-toko. Nah, saya coba masukkan dan hasil saya sudah mendapatkan bunyi yang stabil kembali. Saya pun coba memulai kencangkan baut dan dengan harapan bahwa baut ini bisa masuk kembali ya teman-teman ya. Jadi ini ya. Oke, saya masukkan sedikit demi sedikit. Jadi di posisi ini paling enak kita mengerjakan yang seperti ini dengan kopi ya. Ada kopi. Jadi kopi sama pisang goreng tentunya teman-teman. Saya memasukkan di sini semua baut-baut yang sebelumnya saya lepas dan memastikan bahwa speaker ini tidak akan tertindih lagi. Saya memasang dengan pelan-pelan. Tadinya ini terlepas ya, atau tertindih, ataukah mungkin karena umur speaker. Itu dikarenakan sebelumnya saya pernah memperteli bagian-bagian lampu dari mobil ini. Ya, namanya juga anak muda ya, masih penasaran terkait tentang permobilan ya. Jadi di sini saya masang kembali seperti semua posisi-posisi sebelumnya. Saya nggak tahu ini apakah memang bawaan dari ini atau sudah diganti sebelumnya, saya nggak tahu juga sih. Soalnya kita masangnya juga ini kita nggak menggunakan tutorial yang
semestinya ya kita cuma bermodalkan otodidak ya, belajar secara mandiri. Jadi pertama saya memasang bautnya di sini tidak langsung mengencangkan satu kaligus, cukup perlahan-lahan satu sehingga kita menemukan posisi yang paling pas dan dianggap bahwa oh ini tidak akan menindih lagi. Ketika sudah menemukan posisi seperti itu, teman-teman jangan lagi mengencangkannya. Ketika mengencangkannya bisa jadi akan mendapati posisi menindih kembali. Nah, sehingga ketika misalkan sudah seperti itu, posisi yang sudah pas, tidak ada lagi bunyi tindihan-tindihan, teman-teman berhenti dan melanjutkan dengan memasang kembali bagian-bagian spare part dari pintu ini. Nah, caranya pun cukup mudah buat teman-teman sekalian, bisa melakukan sendiri di rumah. Ini saya lakukan sendiri di rumah loh, dengan menggunakan obeng kecil malah. Nah, tentu ini cara mudah, cara murah, dan cara efektif menurut saya, karena siapa lagi yang akan mempreteli mobil kita kalau bukan kita sendiri. Ya kalau di bengkel kan rasanya nggak enak kita menegur ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cukup mudah sekali, kita pasang yuk. Nah, setelah berhasil saya kencangkan, saya pun memasang item yang paling tersulit di pintu mobil Xenia Avanza ya. Jadi yang pertama mungkin saya memasukkan di bagian soket ya. Mungkin ini tidak nampak ya teman-teman ya, soalnya agak terlalu membelakangi kamera. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting teman-teman sudah tahu prosedurnya. Nah, sini saya memasukkan semacam soket ke dalam kunci mobil, karena memang ini kuncinya harus dipatenkan di situ. Jika tidak, maka itu nanti akan tidak berfungsi. Ya, ini agak lama ya, karena memang terlihat bahwa agak pintunya susah masuk sih. Oke, sudah berhasil. Terus yang kedua, teman-teman memasukkan dulu di bagian atas ya. Setelah dimasukkan di bagian atas, teman-teman memastikan di setiap lubang ya, setiap lubang yang akan dimasuki klip, dan seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa ada bagian-bagian tertentu yang harus diposisikan pas. Nah, termasuk ini kita harus tekan-tekan seperti ini teman-teman sampai bunyi cekrek, dan ini juga di tengah itu harus dipaskan semua teman-teman. Ya, saya pun mengintip melihat dan semua sudah rapat. Sisa kita memasukkan di bagian soket dari window atau jendela ya. Jadi setelah semua rapat seperti ini, saya pun memasakkan di bagian penahan di bagian spion dulu. Setelah itu saya pun memperbaiki baut ya. Saya memasukkan baut yang ada di bukan, saya pun memasukkan kelupaan, ternyata ada semacam penahannya ya. Aduh teman-teman, ada semacam penahan yang lupa saya masukkan. Jadi saya juga memasukkannya kembali dulu. Nah, saya memasukkan seperti ini. Itu cukup diputar, caranya pun cukup mudah ya. Setelah itu saya pun mengencangkan bautnya dengan baut-baut yang ada ya, yang jangan sampai tertukar teman-teman. Ini saya rapatkan dulu. Kok agak sulit ya? Mungkin karena ini ternyata ya, ini nih ternyata ujungnya ini nggak masuk ya teman-teman ya. Saya masukkan dulu ya. Ini kok nggak susah ya, kok belum masuk ya. Coba saya masukkan dulu ini. Setelah saya masukkan ini, ternyata mudah banget. Tapi kok ini malah susah ya? Kok bisa begini ya teman-teman ya? Ini ya terganjal ya. Harus saya perhatikan nih betul-betul. Nah, saya masukkan perlahan. Sukses, sudah masuk semua. Saya pun kencangkan segera bautnya dengan harapan bahwa ini sudah berhasil masuk, dan seperti sedia kala tidak ada keraguan lagi di dalamnya bahwa sudah bongkar, baru dipasang kembali sesuai dengan seperti semula. Nah, di sini saya akan mengecek kembali speaker yang telah saya pasang, apakah sesuai dengan standarnya. Jadi saya mencoba untuk memplay suatu musik dulu. Saya pun menyalakan mobil ini, saya mengganti ke mode musik ya. Jadi saya ingin mendengarkan secara seksama. Niat hati saya ingin memperdengarkan ke teman-teman secara full, tapi nanti kena copyright teman-teman. Video saya nanti bermasalah lah.
Jadi setelah itu saya setting bagian audio, volume, saya pun mengembalikan ke settingan semula menjadi ke posisi tengah. Jadi seimbangkan kiri kanan depan belakang dan alhasil sudah tersimpan dengan baik. Treble saya agak kurangi sedikit ya. Supaya agak kencangkan bassnya agak kurang sedikit ya supaya lebih bagus begitu teman-teman. Nah, oke. Kemudian teman-teman saya pun mengembalikan musiknya dan teman-teman ini pun hasilnya yang teman-teman bisa dengarkan. Selamat mendengarkan.